adik-adik. Halo. Wah, seneng ya bisa ketemu lagi sama Kak Noni dan Tante Ari. Tante, hari ini Kak Noni bersyukur sekali. Kak Noni senang, Tante. Pengen tahu nggak kenapa? Nah, Kak Noni itu bersyukur banyak hal sebenarnya, Tante. Tapi yang paling gampang untuk kita bilang bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Kita masih bisa Bernafas, Tante. sehat Gitu. Ya. Terus tadi masih bisa makan ya, Tante ya? Oh, paling makannya nambah ya kan? Ya, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan Iya. dan penyertaan Tuhan. Ayo adik-adik yang lainnya, pada bersyukur nggak? Udah bilang terima kasih belum sama Tuhan Yesus? Pasti sudah. Sudah ya Tante Pasti ya? sudah. Nah, kalau gitu hari ini kita mau sama-sama datang sama Tuhan Yesus. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus Tuhan yang setia, Tuhan yang baik untuk kita semua. Yuk kita nyanyi sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan lebih sungguh-sungguh sekali lagi bilang terima kasih Tuhan. Amin. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Adik-adik semua boleh angkat tangannya, kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Semuanya ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Noni berdoa. Tuhan Yesus, Yesus. terima kasih Terima kasih karena karena Engkau Engkau sangat baik. sangat baik. Kami bersyukur Kami bersyukur karena Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. mengasihi kami.
Sekarang kami mau memuji Tuhan dan bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kalau kita sudah bersyukur karena tadi Tuhan baik ya Tante ya? Ya. Karena apalagi Tante? Tuhan itu selalu menyertai, Tuhan selalu menyertai, melindungi, menolong kita ya. Ya. Tante pernah sedih nggak Tante? Pernah lah. Adik-adik siapa yang pernah sedih? Ayo. Kak Noni juga pernah sedih. Di situ ada. Ya. Bilang di sana juga. Iya, sedih. Sedih. Tapi waktu sedih, Tuhan Yesus tetap baik ya Tante ya. Baik, dia nanti kasih penghiburan di hati kita, jadi bisa ketawa lagi. Wah, berikan sukacita untuk Ya. kita. Waktu kita susah, Tuhan Yesus tolong kita nggak Tante ya? Pasti dong, kan Tuhan Yesus maunya kita selalu bergembira bersama dia, karena dia kan selalu sayang sama kita. Nah, berarti adik-adik semuanya, ayo kita yang masih males-malesan, yang masih capek-capek, kita mau semangat, kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik dan setia untuk kita. Yuk nyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Dan kita mau bersyukur karena dimanapun dan kapanpun Tuhan Yesus ada sama kita. Ayo semuanya yang belum berdiri, bangkit berdiri semuanya. Kak Noni tunggu. Ayo 1, 2, 3 berdiri semuanya. Yang belum, yang masih duduk. Ayo. Udah berdiri semuanya. Siap gerak-gerak sama Kak Noni. Ikutin gerakannya Kak Noni ya. Oke, siap Tante. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kudaki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka mana senyumnya? Mana wajah sedihnya? Kau ada karena Engkaulah Yesusku. Kudaki-daki sekali lagi, siap ya? Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam sabuk. Ayo didayung. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan, semuanya hadap kanan ya. Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya mana? Sedihnya? Kau ada karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Wah, Kak Noni senang sekali Tante. Iya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang baik, Baik. yang luar biasa untuk kita semua. Kak
Kak Noni hari ini Tante, kayaknya kita nggak cuma berdua ya Tante ya. Lagi. Ada bintang tamu spesial Tante ya. Ada pasti kangen sama Betul. dia, sama kakek kita yang satu. Sudah lama nggak ketemu gitu. Di lockdown. Dan saran kan? Pengen tahu nggak Tante? Pasti mereka tanya-tanya siapa ya kakak yang mana ya, kakak suami yang mana ya? Iya. Daripada penasaran Tante, mendingan sekarang kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita untuk kita belajar firman Tuhan, ya. Kita mau belajar firman Tuhan dari Kak Caca, ya. Nanti adik-adik semuanya, ayo siapin Alkitabnya. Siapin, apalagi Tante kalau mau dengar firman? Telinganya. Apalagi Tante? Boleh dicatat. Boleh dicatat. Apalagi Tante? Apa ya? Simpan dalam hati ya? Simpan dalam hati. Apalagi Tante? Mau belajar melakukan. Mau belajar melakukan. Apalagi Tante? Lengkap sudah. Oh, lengkap sudah. Oke, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan ya. Kita mau bilang sama-sama, aku buka hatiku untuk firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi kita katakan, ku buka hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita mau bilang, Roh Kudus, mari tolong saya. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Semuanya sudah siap berdoa? Semuanya sudah lipat tangannya, tutup matanya. Kalau sudah, sebentar kita ikutin Tante Ari berdoa ya. Mari adik-adik kita semua berdoa, menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekali lagi sekali lagi kami berterima kasih. kami berterima kasih. Kami bisa memuji Tuhan Kami bisa memuji dan Tuhan bersyukur dan bersyukur karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik. Saat ini Saat ini kami buka hati, kami buka hati, kami pasang telinga, kami pasang telinga, mau belajar dari dari firman-Mu. firman-Mu. Berkatilah Berkatilah Caca Kak Caca yang akan menyampaikan, yang akan dan menyampaikan, kami semua dan kami semua yang mendengar. mendengar. Kami percaya Kami percaya berkat-Mu berkat-Mu ada ada untuk kami semua. untuk kami semua. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami Yesus, sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, sudah siap dengan cerita semua? Ayo semuanya duduk manis. Kita mau mulai ceritanya. Pada suatu hari,
Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mereka sampai di perbatasan Galilea dan Samaria. Pada saat mereka mau memasuki kota, mereka melihat ada 10 orang yang terkena penyakit kusta. Penyakit kusta ini penyakit yang menyerang kulit dan menular. Jadi, kalau orang-orang terkena penyakit kusta, mereka akan dikumpulkan di satu tempat agar tidak menulari ke orang lain. Begitu orang-orang kusta itu melihat Yesus, mereka langsung berseru agar Yesus menyembuhkan mereka. Kemudian Yesus berkata kepada ke-10 orang kusta tersebut, "Pergilah kepada imam untuk menunjukkan dirimu." Pada zamannya Yesus, kalau orang terkena penyakit kusta, imam yang menentukan kalau orang itu sudah sembuh atau belum. Jadi, kalau orang terkena penyakit harus pergi ke imam, baru nanti imam yang menentukan kalau orang tersebut sudah sembuh atau belum. Dalam perjalanan, ke-10 orang kusta itu ternyata sembuh. Nah, pasti senang sekali 10 orang kusta tersebut. Soalnya mereka sudah tidak sakit lagi. Nah, mereka sudah bisa pulang ke rumah, bertemu dengan keluarganya masing-masing. Dari ke-10 orang kusta tersebut yang sudah sembuh, ada 1 orang kusta yang kemudian pergi kembali mencari Yesus. Orang kusta tersebut kemudian tersungkur dan berterima kasih kepada Yesus dan bersyukur karena Yesus telah menyembuhkan orang kusta tersebut. Kemudian Yesus bertanya, dari 10 orang kusta tadi, kenapa hanya 1 yang kembali? Karena 10-10-nya kan sembuh. Kemudian Yesus menyuruh orang kusta tersebut pulang. Nah, dari cerita ini, tadi ada berapa orang yang sakit kusta? Berapa? Oh, 10 orang kan? Nah, terus yang kembali untuk berterima kasih sama Tuhan Yesus berapa? Cuma 1. Gimana adik-adik kalau misalnya sudah ditolong, biasanya bilang apa? Terima kasih kan? Tapi kenapa ya cuma 1 orang ini yang bilang terima kasih? Adik-adik, mungkin yang ke-9 orang itu saking senangnya lupa berterima kasih sama Tuhan. Kayak kita juga kadang kita dikasih hadiah sama teman, atau ditolong teman, atau dapat misalnya lagi pingin mainan. Nah, tiba-tiba dikasih sama papa atau mama mainan yang diinginkan. Pasti seneng banget kan? Adik-adik ingat nggak terima kasih sama papa mama? Atau adik-adik lupa, malah langsung mainannya adik-adik. Kita tiap hari harus ingat untuk berterima kasih sama Tuhan, karena setiap hari Tuhan sudah memberikan kita nafas, kita masih sehat, kita masih punya keluarga yang sayang sama kita masih bisa main sama teman-teman, kita masih bisa makan, kita masih bisa main sama adik. Kita ingat nggak untuk berterima kasih sama Tuhan? Mungkin adik-adik lupa ya, kakak juga kadang sering lupa soalnya. Saking senangnya, kadang kakak suka lupa terima kasih sama Tuhan. Atau mungkin adik-adik lupa berterima kasih sama orang tua juga. Misalnya, mama setiap hari sudah masakin makanan buat adik-adik bisa makan. Terus, adik-adik nggak suka makanannya. Atau itu malah nggak mau makan. Padahal, mama udah susah payah memasakkan makanan buat adik-adik. Ya nggak boleh gitu ya adik-adik ya. Kita harus berterima kasih atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Walaupun kita kadang nggak suka, tapi semua yang diberikan Tuhan itu baik. Nah, nanti ke depannya, besok-besok, jangan lupa bilang terima kasih sama papa, mama, atau teman-teman. Dan yang paling penting, jangan lupa berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan itu sudah baik banget untuk kita. Ya, ceritanya sudah selesai sampai sini. Sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Sudah dilipat semua. Kita mau berterima kasih sama Tuhan
karena Tuhan sudah menolong kita sampai sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu setiap hari. Maafkan kami karena kami kadang suka lupa untuk berterima kasih kepada Engkau. Tuhan Yesus, tolong ajar kami agar kami selalu ingat untuk berterima kasih kepada Engkau setiap hari atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Tolong juga kami agar ingat untuk berterima kasih kepada orang-orang terdekat yang sudah membantu kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh iya, kita minggu depan ada ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo Alkitabnya dibuka semua. Kakak tunggu. Sudah dapat semua? Ayo kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Diulangi lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudah, nanti minggu depan jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya. Oh iya, kakak juga punya tugas satu untuk kalian. Tugasnya adalah tuliskan 5 hal yang membuat kamu berterima kasih setiap hari. Nanti tugasnya boleh difoto, terus dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Kakak tunggu ya tugasnya. Dadah!